Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Haleluya. 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Untuk menghormati firman Tuhan, kita baca bersama-sama sambil berdiri dengan mulai hitungan yang ketiga. 2 Raja-Raja 4 ayat 4. 1, 2, 3. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bencana. Mana yang penuh, angkatlah. Amin. Bapak Ibu, kami silakan duduk kembali. Dan pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan judul dari rumah membangun sikap takut akan Tuhan. Haleluya. Cuma dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan, hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini bersama istri, keluarga hadir di tempat ini adalah suatu hal yang penuh anugerah. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah mengundang kami. Sudah berapa lama? Sudah ber1 tahun lebih. Dan puji Tuhan, kami akhirnya bisa hadir di tempat ini. Baik, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita renungkan nats malam hari ini yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 dengan perikop minyak seorang janda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara garis besar firman ini menjelaskan tentang janda dari abdi Tuhan yang takut akan Tuhan, yang berbeban hutang, dan jika ia tidak dapat membayarnya, maka 2 anaknya ini akan menjadi budak. 2 anak laki-lakinya akan menjadi budak. Dan akhir dari kisah ini, ketika janda itu datang dan mengadu kepada Elisa, maka terjadilah mukjizat penggadaan atau multiplikasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemalangan, kesengsaraan, cobaan, pergumulan berlaku bagi semua orang dan terjadi bagi setiap orang tanpa melihat status, termasuk abdi Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan izinkan masalah dan cobaan hadir bagi kita yang percaya untuk menjadi pembelajaran, untuk menjadi pengalaman, untuk menjadi pertumbuhan rohani kita. Demikian juga bagi janda abdi Tuhan ini. Janda di masa itu adalah status sosial yang rendah, inferior, marginal. Ada 81 kali kata janda tercantum di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun bagi Tuhan, Bapak Ibu, status sosial rendah itu menjadi contoh kasih anugerahnya yang tulus dan tidak mengenal status sosial. Haleluya. Tuhan selalu memilih status sosial level yang terendah bagi ukuran status sosial manusia. Apakah itu janda, pelacur, dan bahkan status suku marginal, suku Amon, suku Moab, dan suku Samaria yang terdapat dalam Ulangan 23 dan Imamat 21. Tegas dikatakan, janda, pelacur bukan menjadi bagian kerajaan Allah. Dan Amon dan Moab yang keturunannya 10 tidak bisa masuk pada jemaat Israel. Dan ini tegas di dalam hukum Taurat, Ulangan, dan Imamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa
siapa sebenarnya suami dari janda itu. Dari penelitian arkeologi secara Kristen Timur, abdi Tuhan itu besar kemungkinan adalah Nabi Obadja. Obadja adalah hamba Tuhan, seorang nabi yang hidup pada tahun 800 sebelum Masehi pada zaman Yehuda, yang menulis kitab Obadja, kitab yang terpendek di Perjanjian Lama, hanya 1 pasal 21 ayat. Tetapi kitab ini adalah kitab yang menyangkut hubungan keluarga. Kitab ini adalah berisikan kutuk bagi Edom, bangsa Edom dari keturunan Esau, yang menganiaya, yang dendam kepada bangsa Israel keturunan Yakub, 2 keluarga anak-anak Isa. Haleluya. Dari keluarga unit terkecil struktur sosial ini, Tuhan sudah menjadikan contoh. Tuhan menciptakan mula-mula unit struktur sosial di dalam masyarakat kita adalah keluarga. Jemaat yang kasih Tuhan, baik kita kembali ke 2 Raja-Raja 4 ayat 1 hingga 7 tadi. Ada 4 hal penting yang perlu kita catat. Bagaimana Tuhan menghendaki agar kasih anugerahnya hadir bagi kita sebagai manifestasi takut akan Tuhan. Ada 4 hal jika kita ada pergumulan. Yang pertama, harus berseru, harus membuat hubungan dengan Tuhan dengan kejujuran apa adanya, dengan worship, dengan doa. Itu pada ayat 1 dan ayat 2. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Tuhan bekerja dari hal yang kecil, dari bulu biminya yang kecil menjadi buli-buli yang berlipat ganda. Tuhan bekerja dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Jadi yang pertama, kita harus berseru, membuat hubungan dengan Tuhan. Kita melakukan worship. Haleluya. Yang kedua, kita harus melibatkan orang lain, komunitas di sekitar kita. Di ayat ini adalah tetangga-tetangganya. Ini bagian dari penginjilan, bagian dari fellowship, kabar baik. Haleluya. Tuhan menciptakan mujizat tidak hanya untuk orang per orang Bapak Ibu, tetapi untuk komunitas. Gloria. Ini nampak pada ayat yang ketiga. Dan ketiga, kita harus melibatkan seisi rumah, melibatkan keluarga. Rumah adalah wadah dari keluarga. Betapa pentingnya rumah itu, betapa pentingnya keberadaan keluarga untuk terjadi mukjizat Tuhan, untuk menjadi bagian kita mendidik takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Pada ayat 4 dan ayat 5 dan pada ayat keempat yang saya tulis di sini, kita harus dengar-dengaran Bapak Ibu, kita harus taat, harus setia. Pada ayat 6 dan ayat 7, apa yang Elisa instruksikan kepada janda ini dengar, janda ini setia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ada 4 hal ini. Ada worship, ada fellowship, ada keterlibatan unit terkecil status sosial keluarga dengan kesetiaan. Sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana untuk melakukan pujian dan penyembahan. Bukan hanya sekedar bernyanyi, ya itu baik, tetapi dari hati kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Takut akan Tuhan itu identik dengan takluk kepada Tuhan. Atau prosponia penyembahan, bersujud, mencium seperti anak anjing yang menjilat tuannya. Prosponia dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Dari kisah janda ini Bapak Ibu mendidik kita untuk melakukan worship yang sesungguhnya. Ada 4 hal.
Tuhan mengingatkan kita, seperti halnya Elisa memberitakan janda ini untuk kembali pulang ke rumahnya, dan disitulah terjadi mukjizat. Dan worship fellowship harus dilakukan dari titik yang paling rendah, awal yang paling rendah, yaitu keluarga kita, rumah kita. Saya akan bacakan di 2 Raja-Raja ayat 4 di dalam firman Allah yang hidup. Setelah itu masuklah engkau, diperintah Elisa kepada janda, serta kedua putramu ke dalam rumah dan kuncilah pintu rumahmu. Kemudian tuanglah minyak yang di botolmu itu ke dalam segala tempayan dan bejana yang ada. Kalau sudah penuh, sisihkanlah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, proses ini bukan hanya sekedar menuangkan dari botol ke tempayan, tetapi saya melihat ada proses worship yang sudah dilakukan janda ini di dalam kesesatan. Bukan pada saat menerima perintah dari Elisa, tetapi sebelum dia bertemu Elisa, dia telah melakukan worship. Oleh karena itu, ketika dia bertemu Elisa, dia menegaskan bahwa suaminya, "Hambamu itu takut akan Tuhan," di 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Dan pastilah atas pendidikan dari suami ini, janda bersama 2 anak laki-lakinya takut akan Tuhan. Haleluya. Ayub dan Yunus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, selain takluk kepada Tuhan, takut akan Tuhan adalah hidup di jalan dan dipimpin Tuhan. Mari kita baca Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12. Bapak Ibu kalau sudah ketemu, kita katakan amin. Ulangan 10 ayat 12. Haleluya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Haleluya. Haleluya. Dan takut akan Tuhan ini, kalau Bapak Ibu di rumah nanti, karena waktu tidak bisa saya bacakan satu persatu, ada kita jumpa di Mazmur 25 ayat 12, di Mazmur 86 ayat 11, di Mazmur 128 ayat 1. Begitu indah firman ini. Ketika kasih anugerah Tuhan bagi keluarga yang komitmen dan setia melakukan hubungan dengan Tuhan dan hidup akan takut jauh sebelumnya, yaitu tentang Nuh. Nuh dan keluarganya telah membangun mezbah keluarga sehingga seisi rumahnya diselamatkan. Kejadian 7 ayat 1. Saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Ketika bahtera Nuh kandas di Bukit Ararat di Kejadian 8 ayat 20, maka Nuh tidak lupa juga membangun mezbah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara seisi keluarga, seisi rumah diselamatkan, kita ingat dengan suatu mukjizat yang luar biasa yang terjadi bagi keluarga Obed Edom. Orang biasa-biasa saja. Di 2 Samuel 6 ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Kita pernah membaca ketika
tabut Tuhan yang menjadi bukti kehadiran Tuhan itu harus disimpan di rumah Obed-Edom atas perintah Daud. Karena sebelumnya terjadi malapetaka ketika Uzia menyentuh tabut Tuhan itu, dan Uzia tewas disambar oleh Tuhan, sehingga Daud takut, dan tabut Tuhan itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Dan apa yang terjadi? Ada doa, pujian, worship yang dilakukan Obed-Edom dan keluarganya sepanjang hari. Ada sikap takut akan Tuhan, menghargai, menghormati kehadiran Tuhan di rumahnya. Glory Jesus. Haleluya. Bukan hanya Obed-Edom dengan 8 keluarganya, 8 anak-anaknya yang diberkati Bapak Ibu, sampai hewan peliharaannya saja juga diberkati oleh Tuhan, beranak pinak dalam masa 3 bulan. Dan Tuhan kalau memberi berkat itu nampak dilihat oleh orang lain, tidak abstrak, sehingga kejadian 3 bulan di rumah Obed-Edom ini sampai ke telinganya Daud. Ya, zaman dulu tidak ada media sosial, tetapi dari mulut ke mulut keluarga Obed-Edom ini yang penuh berkat selama 3 bulan sampai ke tangan Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap fellowship, worship dari keluarga Obed-Edom ini seakan-akan Tuhan menegur dan menyadarkan Raja Daud bagaimana menghormati atas kehadiran Tuhan itu. Bayangkan, Obed-Edom dipakai Tuhan untuk menegur Raja Daud bagaimana untuk menyikapi kehadiran tabut Tuhan itu sebagai lambang kehadiran Tuhan. Haleluya. Kesetiaan dan komitmen Obed-Edom bersama keluarga ditunjukkan juga oleh keluarga Elimelek. Elimelek artinya Tuhan adalah Raja. Singkat cerita, karena masa kelaparan di Bethlehem, walaupun Bethlehem dikenal sebagai kota roti, tapi pada waktu itu ada kelaparan, sehingga Elimelek bersama istrinya Naomi dan 2 anak lakinya, Mahlon dan Kilion, menuju ke negara lain yaitu Moab. Di dalam pengasingannya itu, akhirnya di rumah tempat tinggal dari Elimelek itu ada suatu mukjizat besar yang dimulai dari keberadaan 3 orang janda. Haleluya. Naomi, Ruth, dan Orpah. Haleluya. Karena suami-suami mereka telah mati, Elimelek mati, Mahlon, Kilion mati, jadi tinggal 3 wanita ini dengan kesesakan. Naomi mengambil alih sebagai kepala rumah tangga, dan Naomi buat keputusan untuk kembali ke Bethlehem dengan segala resiko. Bethlehem masih kelaparan. Oprah, anak mantunya, memutuskan untuk kembali atau tetap di Moab. Tetapi Ruth menyertai Naomi. Haleluya. Ruth tetap teguh ikut bersama Naomi kembali ke Israel. Ruth telah melihat bagaimana komitmen dan kesetiaan Naomi akan Tuhan Israel itu. Haleluya. Karena di rumah pengasingan itu, Ruth sebagai orang asing, bagaimana dia melihat Naomi, Elimelek mendidik dia untuk menghormati Tuhan Israel itu. Selama 10 tahun Bapak Ibu. Ulangan 31 ayat 12. Ruth sebagai orang asing yang belajar takut akan Tuhan, dan itu merubah pola pikir Ruth tentang Tuhan Israel. Dan akhirnya firman Tuhan, Rut 1 ayat 16.
di bagian kalimat terakhir itu yang terkenal itu Bapak Ibu. Dan saya akan bacakan. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini sebuah komitmen, sebuah deklarasi, sebuah sumpah, sebuah proklamasi tentang kesetiaan Rut. Sama halnya sekarang ini proklamasi 17 Agustus sama. Proklamasi sama yang dilakukan Rahab, pelacur itu, di Yosua 2 ayat 11. Allah di langit, di atas. Allah di bumi, di bawah. Itulah Allah Israel. Itu juga deklarasi, proklamasi dari Rahab seperti yang dikatakan Rut. Haleluya. Dan deklarasi itu, proklamasi itu wajar Bapak Ibu. Bagi orang yang takut akan Tuhan untuk bersumpah. Seperti dalam Ulangan 10 ayat 20. Haleluya. Sehingga Tuhan berkenan kepada Rut. Atas didikan Naomi, Rut terus bertumbuh. Naomi sebagai tokoh keluarga dalam kesesakan, tidak ada suami, kehilangan suami, anak-anaknya mati, jadi janda, miskin, dan hidup dalam masa kelaparan, masih menunjukkan tetap komitmen dan kesetiaan takut akan Tuhan. Karena Naomi dengan sadar melihat kuasa Tuhan. Haleluya. Bagi dirinya, bagi hidupnya, dan bagi keluarganya. Mengapa? Rut di dalam Rut 1 ayat 20 hingga 21. 2 kali Rut menyebutkan yang Maha Kuasa, Almighty, Shaddai, yang artinya di Kejadian 17 ayat 1 Tuhan mengubah ketidakberdayaan menjadi berkat. Kejadian 43 ayat 14 Tuhan memberi perlindungannya. Dan Kejadian 49 ayat 25 Tuhan pelihara manusia dalam level yang terendah. Dan itu semua sudah digenapi oleh Naomi. Kasih setia Tuhan, hesed dari Tuhan ada di dalam keluarga Naomi. Glory Jesus. Haleluya. Glory. Mari kita baca Amsal 22 ayat 4. Glory. Amsal 22 ayat 4. Saya akan bacakan Amsal 22 ayat 4. Bapak Ibu bisa perhatikan. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mazmur 103 ayat 17. Bapak Ibu boleh lihat di Mazmur 103 ayat 17. Haleluya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Haleluya. Dan ini digenapi oleh Rut, oleh pemuka-pemuka agama Yahudi di Bethlehem, di gerbang kota Bethlehem. Ketika Rut bersanding dengan Boaz, mereka mengatakan Rut itu setara dengan Rahel dan Leah. Glory Jesus. Haleluya. Rut menikah dengan Boaz, mempunyai anak Obed. Obed mempunyai Isai. Isai mempunyai anak Daud. Dan seperti katakan di Amsal 22 dan Mazmur tadi, Rut menjadi garis keturunan Tuhan Yesus Kristus. Glory Jesus. Haleluya. Glory Jesus. Jemaat yang kasih Tuhan, persekutuan bukan hanya tentang caranya, tapi tentang hati. Bagaimana kita memberikan worship kepada Tuhan. Ada proses
Ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang semakin intim dan berkualitas. Dan kabar baik sore hari ini, seperti di Maleakhi 4 ayat 2. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan surya kebenaran. Haleluya. Dan surya kebenaran itu adalah bentuk dari karakter Tuhan Yesus di Mazmur 19 ayat 5 hingga 7. Kalau kita baca di BINK bahasa Indonesia masa kini, surya kebenaran adalah kuasa yang menyelamatkan. Benar yang dikatakan oleh Naomi, ada kuasa, ada sadai yang menyelamatkan. Sehingga dia tetap teguh, tidak gentar, sekalipun ada kelaparan, ada kesesakan. Dia tahu ada surya kebenaran. Haleluya. Haleluya. Jika Bapak Ibu sore malam hari ini ada pergumulan, ada kesesakan, jangan lari dari kesesakan, dari masalah. Tuhan kita lebih besar dari masalah. Amin. Haleluya. Jangan gentar dan terus berseru kepada Tuhan. Haleluya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu mukjizat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Luar biasa firman hari ini meneguhkan bagaimana keluarga begitu penting. Dari keluarga yang marginal, keluarga yang tidak ada apa-apanya, keluarga yang tidak berarti, Tuhan menjadikan berarti dan dikenang sepanjang sejarah manusia. Haleluya. 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 Mari kita isi keluarga kita dengan worship. Haleluya. Yang kita hidupi, persembahan kepada Allah layak kita puji, seperti yang dibuktikan kepada oleh janda abdi Tuhan tadi, Obed Edom, Nuh, Ruth dan Naomi. Waktu hidup kita Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Sisa waktu kita, bukan kita menakut-nakuti Bapak Ibu, tetapi kita harus bersiap. 1 Petrus 4 ayat 2. Ada waktu sisa. Kita utamakan keinginan Tuhan, bukan keinginan manusia. Haleluya. Manusia seperti rumput di padang. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, belajar dari janda abdi Tuhan yang takut akan Tuhan itu. Haleluya. Manifestasi bagi kita sore dan malam hari ini sama kita berangkat dari rumah, kemudian datang di gereja ini. Itu adalah bagian dari worship. Bagian yang utuh untuk menggambarkan kesetiaan, komitmen kita untuk hidup takut akan Tuhan, yang pada akhirnya kita memperoleh berkat, mukjizat, dan keselamatan. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Persilakan Imam musik untuk tampil ke depan. Kita menyanyikan lagu yang tadi pada awal ibadah, hadirat. Ada 4 hal Bapak Ibu yang harus kita ingat nanti. Bapak Ibu bisa meneliti lagi di firman Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, untuk menghadapi pergumulan Tuhan. Yang pertama adalah worship, yang kedua fellowship, yang ketiga melibatkan keluarga kita dulu. Kalau kita belum menikah, kita libatkan orang tua kita. Yang keempat dengan kesetiaan. 4 hal itu Tuhan akan berikan kesetiaan